ke-7 kita, setelah kemarin kita sudah buat dashboard untuk produk demand-nya. Sekarang kita buat untuk performa sellernya. Jadi di sini kita buat performa seller. Sekarang lumayan banyak kita buat, ada view 10 sampai view 12 yang kita pakai. Oke, kita langsung aja. Kita buat yang pertama itu untuk mapnya. Jadi nanti mapnya itu untuk setiap provinsi dia munculin angka berapa jumlah seller di setiap provinsi. Pertama kita pilih aja, kita tambahin data source dulu karena dia butuhnya view 12 ya. Ini data source, Postgres lagi, kita masukin ini, kemudian kita ambil view 12. Oke, view 12 update. Dan kita sambungin sama city lagi untuk dapat country sama provinsinya. Oke, kita pergi ke view 4, kita tulis saja map seller. Oke, selanjutnya di view 12 kita tekan klik 2 kali country, province, pilihnya yang ini, dan kita rubah lagi jadi hitam mapnya, map. Oke. Nah, kita udah dapat. Selanjutnya kita mau nampilin dia untuk setiap provinsi itu ada jumlah sellernya. Nah, berarti kan kita bukan butuh quantity, tapi kita butuh number of record. Jadi setiap provinsi recordnya berapa. Kita pilih ke label aja. Nah, ini udah dapat. Kita udah dapat di provinsi Aceh jumlah anunya berapa gitu kan. Tooltipnya yang number of record, number of seller aja. Oke. Nah, number of seller 142. Oke, kita udah dapat datanya. Sekarang biar lebih agak atraktif, kita tambahin di sini biar berubah beda province color. Nah, udah dapat. Jadi setiap daerah warna-warnanya berbeda ya. Kita udah dapat map seller. Selanjutnya kita buat penjualan seller dan ratingnya dalam bar chart. Kita tambah sheetnya lagi. Di sini kita pakai view 12 juga. Kita mau nambah, kita mau buat seller name, kemudian ada ratingnya ya. Kita buat di row-nya, kemudian ada ratingnya. Kita ambil rating dari seller. Bentar. City name, province, ratingnya belum ada ya. Kita close dulu. Kita pergi ke data source. Karena ratingnya belum ada di V12, kita ambil seller, kita drag seller, kita masukin ke sini. Oke, update now. Nah, sekarang di sini udah ada rating ya. Tinggal pergi ke sheet 5, kita ambil seller name, kemudian kita ambil rating. Jangan, kita ambil rating itu ke teks. Nah, ini sebelumnya karena jadi hitung sebagai measure. Rating ini kan bukan measure di kita, dia data ini kita. Akhirnya kita masukin ke sini aja. Nah, di sini udah masuk rating. Kita ambil seller name dan kita ambil rating. Ini kita keluarin. Seller name terus selalu muncul ya. Kemudian kita ambil rating, dan kita mau lihat penjualannya, berarti kita ambil KTA nya kan. Nah, penjualannya di sini, kemudian KTA nya kita tambahin label aja. Nah, udah nih penjualannya.
Jadi ini dua view online shop, ratingnya 100, penjualannya segini. Ini kan kita mau summary ya. Jadi penjualan seller tidak peduli waktunya kapan dan bagaimana, penting penjualan seller aja. Tapi penjualan sellernya kita mau dia berdasarkan kotanya ya. Jadi sebentar, enggak, cukup kayak gini aja. Nanti ini kita filter di mapnya. Sampai sini kita sales seller perform. Udah, selanjutnya kita udah dapet yang ini. Biar lebih bagus lagi, saya lebih senang berwarna ya. Seller name nya kita ingin aja. Oke, dan kita giniin. Selanjutnya kita buat penjualan seller tahunan. Penjualan seller tahunan itu kita butuh view berapa? View 12 juga. Kita ambil seller name, kemudian kita ambil year-nya, oke. Bentuknya coba kita lihat label. Oh iya, year. Kita ambil quantity-nya, nah di sini 2012, 2011, 2010. Nah kita udah dapet ini ya. Untuk ini 2V online shop 2000 segini. Kita ambil, masukin label aja. Nah kayak gini. Nanti ini juga di filter juga ya. Jadi di filter semua bar chartnya. Sekarang kita ambil quantity, masukin kita masukin year. Di color enggak gitu. Year. Kita mau yang bagusnya kayak gimana? Bentar. Oke. Kemudian kita udah dapat di sini yang ini penjualan seller tahunan dan penjualan seller per quarter per tahun dengan line chart. Ini seller buyer. Kita buat view 11 ini untuk view 11 penjualan seller per quarter per tahun dengan line chart. Kita tambahin aja. Dan kita masuk ke data, new data source, Postgre, masukin passwordnya. Sini ada, kita ambil view 11. Nah view 11 ini kita ada seller name, quarter, year. Nah langsung aja ini kita kasih nama dulu, by quarter. Oke. Nah di sini kita ambil city name. Nah di sini quarter sama seller ini dihitung sebagai number. Nah sekarang kita ubah dulu jadi string dulu, string. Kemudian kita masukkan city name, seller name, kemudian year-nya, tahunnya, baru quarter-nya. Nah jadi satu penjual di sini
langsung ada ininya ya, ada 2010, 2011, 2012 per kuarternya. Kemudian tinggal masukin aja kuantitinya di sini. Nah, kita ganti jadi line. Nah, kayak gini ya, udah muncul. Nah, tapi untuk ini kan kurang menarik ya. Jadi kita coba gini, kita buat seperti sebelumnya, kita kontrol bagi dua. Nah, kemudian klik kanan, dual axis. Nah, selanjutnya di bawahnya kita ubah jadi area. Nah, kayak gini. Kemudian kita tambahin labelnya aja. Oke, kita udah dapet ya. Ini preferensi masing-masing aja, mau kayak gimana. Bisa yang ini. Oke, nah kita udah dapat seller by quarter pertama. Nah, penjualan kita tambahin biar ada benchmarknya, perbandingan antara si pelapak dengan si Bukalapaknya, keseluruhan dari Bukalapak penjualannya kayak gimana per tahun, per quarter, dengan pelapaknya kayak gimana, biar bisa kita lihat bahwa sebenarnya pelapak ini turun karena apa. Emang Bukalapaknya lagi turun penjualannya atau emang pelapaknya memang yang lagi turun, kayak gitu. Kita tambahin aja, kita pakai view 10 ya. Kita masuk ke data source, kita masukin Postgre, masukin key. Oke, ambil view 10, update now. Nah, sini di set 8 WL, itu aja. Kita masukin, gak usah pakai seller name, gak usah pakai apa-apa, cukup pakai year. Nah, tapi kita harus ubah lagi jadi string, quarternya juga string. Oke, ambil year, quarter, J nya oke. Kemudian ini kita ubah jadi line aja. Nah, seperti biasa, control, drag, klik kanan, dual axis, dan di sini kita kasih warna ini aja. Di sini ini kita ubah jadi area. Yang di bawahnya oke, kita masukin ke label. Nah, ini penjualan Bukalapak setiap dalam tahun per quarter. Kita udah dapet. Sekarang kita udah dapet 4-4-nya ya, 5-5-nya ya. Map seller, perform ini 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita buat dashboardnya. Di sini kita buat new dashboard. Kayak biasa kita format dulu dashboardnya. Headingnya kita ganti electrolyze. 20, shadingnya biru, bordernya ini, plus ini shadingnya biru juga. Oke, sekarang dashboard title ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita masukin mapnya dulu ya. Oke, kita ganti jadi floating seperti biasa. Ini nggak usah.
Nah, sekarang kita mau masukin seller perform. Oke, ini dihapus saja. Kita floating lagi. Oke, nah ini kita hilangin. Oke, kita udah dapet kayak gini. Selanjutnya kita mau masukin penjualan buyer ya. Masuk ke dashboard ini, sell buyer, floating lagi, ini dihilangin, masukin ke sini. Oke, kemudian kita masukin sell by quarter. Bentar. Ini seller buyer ini kita buat ininya dulu aja. Jadi di sini kalau kita lihat ya, sellernya ini kan semuanya ya, semua seller. Nah, kita maunya kalau kita klik ini, data yang muncul di sini cuma seller dari Kalimantan Tengah. Kalau biar kayak gitu tinggal use as filter dan kita klik. Nah, semua seller dari sini muncul semua ya. Kita ambil dari sini 86. Nah, salah ya. Ini bukan map seller. Sorry. Nah, ini map seller. Sebentar, kita buat floating. Tadi itu ternyata map untuk dashboard sebelumnya ya, map untuk produk demand. Nah, di sini kalau kita klik, nah dia muncul. Ini mana yang paling sedikit ya? Nah, ini muncul semua seller di daerah tersebut Kalimantan Tengah. Nah, muncul kayak gitu ya. Ini kita close saja. Nah, sekarang kita mau kalau kita klik ini, dia seller by penjualan yang ini nih terpengaruh oleh ini. Jadi ini jadi filter ya. Yang kita lakukan, kita pilih di sini. Di use as filter kita lihat. Oh enggak. Kita ganti aja. Di sini di seller perform kita klik kanan, kita tambahin filter untuk seller name. Oke. Nah, kemudian di map seller di dashboard kalau kita klik ini baru muncul, klik ini filter, atau lewat sini aja dashboard action, kita add action aja, filter, sumbernya itu dari seller perform, select, perginya ke seller buyer. Oke aja. Nah, ini kita hilangin hindernya. Ini seller
hit label. Nah, kita udah dapet nih. Coba kita klik yang ini, Poloser. Nah, udah ya. Misalnya kita mau ambil di Jawa Barat. Nah, Jawa Barat kayak gini. Dan kita pilih. Nah, muncul ya. Tapi dashboardnya ini, yang ini nggak mempengaruhi yang ini ya. Kita maunya kayak gitu. Kita pilih ke sini. Kita edit. Seller bayarnya kita hilangin. Oke. Sekarang kita lihat. Nah, action lagi, kita edit yang ini, leave the filter, kita pilih leave the filter biar ketika berhenti di filter dia tetap nampilin yang sebelumnya ya. Oke aja. Misalnya ini. Nah, sekarang kita pilih misalnya ini. Nah, kalau kita pilih di Papua, ini actionnya seller perform, seller buyer, udah bener kok. Kemudian ini Kingsas, udah. Kemudian selanjutnya kita mau ambil benchmark seller by quarter, masukin ke situ, di sini kayak biasa kita buat floating aja. Nah, kita edit lagi actionnya, action filter tadi kita mau yang ini tuh mempengaruhi yang ini juga ya. Oke, udah ini. Nah, ini kita hilangin aja, show headernya dihilangin. Ini, nah, kita naikkan. Oke, jadi kalau kita udah ngikutin ya. Bentar, ini kenapa nggak mau? Nah, terakhir tinggal masukin Bukalapak aja. Sama floating juga. Dan ini kita remove. Ini remove. Ternyata ada tahun 2013. Gak apa-apa, biarin, berarti datanya ada yang ini.
Oke, beres ya. Sekarang kita udah bisa lihat. Nah, kalau kita present kayak gini ya. Misalnya kita mau lihat penjualan, kita ini dashboardnya udah selesai. Sekarang misalnya kita mau menentukan seller mana sih yang mau diangkat jadi pemateri. Misalnya kita mau ngadain seminar, Bukalapaknya mau ngadain seminar di Jawa Timur misalnya, tinggal pilih aja. Dan di sini kita pilih begini. Kita lihat bahwa yang paling tinggi penjualannya itu Yana Store sama ini ya, ada dua misalnya Mesa Shop. Yang kita pilih aja ini. Penjualannya kita bisa lihat. Oh ternyata 2012 segini, 2003, 2011, 2010 kayak gini. Kemudian penjualan setiap tahunnya kita lihat perbandingannya dengan Bukalapak. Ternyata emang di kuarter 3 dia tuh selalu turun ya penjualannya. Dan kalau kita lihat di sini, bentar, actionnya itu berubah ya. Terus diedit, Bukalapak nggak terpengaruh sama filter itu. Oke. Kita ulang aja. Nah, udah ya. Sekarang kita coba present ulang. Nah, di sini kalau kita mau lihat misalnya penjualan di Sumatera Selatan mengadakan webinar atau apa, untuk pematerinya bisa aja kita pilih. Misalnya ada 3 tertinggi ini ya, ratingnya udah kelihatan. Kemudian kita bisa bandingin penjualan setiap bulannya kayak gimana antara 3 ini. Nah, perbandingannya dengan Bukalapak, sebenarnya emang kuarter ketiga itu penjualan di Bukalapak itu untuk keseluruhannya emang rendah. Itu juga begitu juga di penjual yang ini. Kita lihat di sini. Nah, di sini ternyata penjualannya tinggi, cuman dia cenderung flat gitu ya di kuarter 1-2. Mana yang ini? Nah, ternyata sama aja. Jadi bisa dipertimbangkan antara yang ini sama yang ini aja yang jadi pematerinya. Kalau yang ini kan dia cenderung flat ya, sebentar ini tinggi semua. Yang ini juga tinggi, tapi dia ngikutin, walaupun dia turun tapi dia ngikutin memang tren penjualan di Bukalapak kayak gitu. Oke, untuk dashboard ini segitu aja. Kita ganti dulu. Oke, untuk kali ini segitu aja terkait ininya ya, dashboardnya, pembuatan dashboardnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.